Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Sadaqallahul Azim. Para undangan dan ketua MPC yang saya muliakan, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak, walaupun dalam keadaan berkabung, semua kawan-kawan juga ya mengucapkan belasungkawa. Dalam keadaan begini, saya alhamdulillah beliau bisa hadir di sini, walaupun mungkin masih dalam berduka. Saya sekali lagi sebagai ketua PAC dan pengurus ranting Sulawesi Selatan mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih, karena beliau tidak sungkan-sungkan kepada saya ketika memang ada masalah, ketika memang ini saya ditegur. Itu orang tua kita, saya sangat terharu. Dan beliau adalah tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, yang dibilang tokoh itu adalah yang mengenal masyarakat. Ini saya himbau. Tapi ketika katakanlah tokoh masyarakat itu di Bekasi, banyak yang tidak peduli. Tapi ketua MPC, walaupun dimanapun dia hadir, siap. Itulah yang dinamakan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, betul. Jadi saya banyak sekali pengalaman yang memang kebetulan saya juga tidak punya orang tua, hanya katakanlah ibu saja. Jadi beliau saya anggap orang tua saya sendiri, walaupun bagaimanapun juga, karena dia tidak sungkan-sungkan kepada saya. Walaupun saya nyalon gagal dua kali nyalek, tapi alhamdulillah saya beri tegar sekarang. Kuat terus berkat dukungan beliau. Ya. Jadi pemuda Pancasila sekali layar terkembang surut kita berpantang. Gitu. Saya bukan katakan ini bukan uji mental, tapi ketika memang kita ikhlas di organisasi pemuda Pancasila, insya Allah barokah. Amin. Kita di organisasi bukan nyari musuh, tapi nyari persaudaraan. Banyak persaudaraan. Jangan mencari musuh. Kalau mau masuk nyari musuh, jangan di pemuda Pancasila. Karena pemuda Pancasila ada dilahirkan oleh TNI dan Polri dan oleh FK. Itu 28 Oktober 1999. Jadi nanti insya Allah akan diterangkan oleh Ketua MPC makna pemuda Pancasila, tujuannya Pancasila di Kabupaten Bekasi ini. Alhamdulillah. Walaupun di sekarang selatan ini saya banyak yang menggoyang, menjegal dan sebagainya. Tetapi dengan dukungan Ketua MPC dan Sekjen MPC, alhamdulillah saya masih berdiri di depan sini. Itu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Itu. Jadi alhamdulillah Pak Sekjen, saya berjuang selama 3 bulan ini sesuai perintah untuk merealisasikan ranting-ranting. Alhamdulillah ranting-ranting sudah berdiri. Jadi kemarin selama saya 2 periode, betul saya mengakui, saya tadinya mau ngetes desa-desa itu bagaimana, cinta enggak kepada pemuda Pancasila. Tapi alhamdulillah sekarang itu pada melamar, rebutan, alhamdulillah. Tapi diseleksi juga, gitu. Jadi itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, para pendukung, kru MPC, khususnya Pak Darmarkas, yang memang dia berjuang selama 1 bulan ini, dia konsentrasi di Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kepada Bapak Peli juga telah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Ya, lain kali nanti kita acara lagi di sini ya. Makan-makan. Itu saja. Mungkin saya sekali lagi mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila pelayanan, kalau teman-teman saya di sini Cikarang Selatan kurang memperhatikan kepada kawan-kawan semua, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Baik jamuannya, karena mungkin tempat juga di sini sangat terbatas. Jadi mungkin kawan-kawan ada yang di bawah mendengarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih kepada Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cikarang Selatan. Hadirin, sambutan yang kedua oleh unsur Muspika Kecamatan Cikarang Selatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Cikarang Selatan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua MPC Kabupaten Bekasi beserta perangkatnya, yang terhormat Ketua PAC Kecamatan Cikarang Selatan beserta perangkatnya, yang terhormat rekan-rekan Muspika atau yang mewakili, juga yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh undangan atau hadirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu tentunya marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, maka pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama dapat hadir tentunya dalam rangka pelantikan PAC Kecamatan Cikarang Selatan. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tentunya terlebih dahulu kami sampaikan kepada seluruh hadirin, mohon izin saya berdiri di depan. Karena kalau yang di depan udah nggak bisa berdiri, nanti terpaksa harus ke Maerot juga. Jadi saya mohon maaf, saya berdiri di sini pertama-tama menyampaikan rasa terima kasih ataupun mohon maaf dari Bapak Kapolsek Cikarang Selatan. Kalau tadi disebutkan oleh pembawa acara, oleh Bapak Kapolsek, beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas undangannya. Demikian pula mohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya, karena pada kesempatan siang hari ini beliau tentunya Bapak Kapolsek sedang melaksanakan tugas dari Bapak Kapolres Bekasi, sehingga mewakilkan saya selaku Panit Bimas Polsek Cikarang Selatan untuk menghadiri acara di rumah makan Sami Kuring pada siang hari ini, tentunya dalam rangka pelantikan PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cikarang Selatan. Bapak dan Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah kita dengarkan sumpah yang telah diucapkan oleh seluruh perangkat Pemuda Pancasila, dari ketua maupun jajarannya, tentunya dalam rangka mengabdi, menjadi pengayom, pelindung tentunya, pelayan bagi masyarakat wilayah Cikarang Selatan. Tentunya saya selaku Polri, khususnya Polsek Cikarang Selatan ataupun Muspika pada umumnya, kami hanya mengucapkan selamat. Selamat bekerja, selamat mengabdi. Kita bersama-sama tentunya dalam rangka memegang amanah rakyat, mengemban amanah masyarakat untuk kita laksanakan. Tentunya mudah-mudahan dapat kita laksanakan sesuai dengan sumpah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya tidak terlalu banyak menyampaikan sambutan, hanya mengucapkan selamat
Untuk itu saya pribadi apabila dalam pengucapan dalam rangka sambutan ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya pribadi ataupun Polri, Polsek Cikarang Selatan ataupun Muspika, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi pesan untuk rekan-rekan, untuk bapak-bapak dari Muda Pancasila, kami Polri, Muspika, mohon dukungannya untuk sama-sama membina, menciptakan situasi Cikarang Selatan yang kondusif. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sekian apa yang sampaikan. Pondok Nyokok Pandang Nyugak, mong sakitu unakapi atur peribados, biasa panjang lebar, panjang taing karunya kemak lebar taing komoh karunya ke Bapak. Pilih ayat ucap lampah paripulah peribados, nyun kediambutan saya kakirang anak ikut kalam, bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Terima kasih sambutan dari unsur Muspika Kecamatan Cikarang Selatan yang telah disampaikan oleh dari perwakilan Polsek Cikarang Selatan. Hadirin meningkat acara selanjutnya, sambutan Ketua MPC Muda Pancasila Kabupaten Bekasi yang terhormat Bapak Haji Apuk Idris, kepada beliau kami persilahkan. Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya awali, mari sama-sama kita pekikan salam perjuangan organisasi kita. Merdeka! Pancasila! 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para tokoh masyarakat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Muspika Kecamatan Cikarang Selatan yang hadir di tengah-tengah kita, dari Pak Camatnya walaupun mereka mewakili, dari Dan Ramilnya, dari Kapolseknya, seluruh jajarannya, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para seluruh pengurus. Pada siang hari ini saya lihat hadir Bung Wakil Ketua Pak Mustaqim, Bung Iin, Pak Toto, Pak Haji Toto, seluruh hadir saya lihat. Dan di sini juga ada tamu di tengah-tengah kita dari MPW DKI, Bung Rehan sebagai Ketua Koti DKI Jakarta. Seluruh Ketua PAC, Ranting, Lembaga Sri Kandi, Satma, Koti. Apa itu? Yang namanya Satma. Satma, Satuan Pelajar dan Mahasiswa. Koti, Komandan Inti. Kalau di pemerintahnya dia adalah TNI Polri-nya. Sri Kandi, dia adalah apa? Yang rewel-rewel. Ini semuanya lengkap kalau di Pemuda Pancasila. Karena kita dilahirkan dan dibentuk oleh para pejuang bangsa negara Republik Indonesia. Bukan ormas abal-abal. Dan kita dilahirkan oleh TNI Polri. Tapi sekarang orang tua kita ada kalanya tidak mengenal anaknya. Dan tidak tahu sejarah. Seharusnya para pendahulu TNI Polri harus
diberitahu bahwa kita dulu adalah OKP, bukan ormas. Tapi ini saya lihat di lapangan terutama, bahwa kita pemuda Pancasila membantu orang tua kita di tiap-tiap desa maupun anak ranting. Karena di sana TNI Polri cuma hanya 2, sedangkan masyarakat puluhan ribu. Saya rasa kalau masyarakat bergerak, TNI Polri kabur, itu semuanya takut. Nah, kita ini pemuda Pancasila, anaknya beliau, membantu beliau. Tapi ada kalanya ini selalu mengecilkan pemuda Pancasila di lapangan. Bahkan kita pemuda Pancasila tidak mendapatkan gaji atau honor. Sukarelawan pemuda Pancasila ini. Untuk apa? Untuk mengamankan wabil khusus Kabupaten Bekasi. Gerak kita ini dilahirkan oleh TNI Polri. Tujuannya apa? Orang-orang tua kita terdahulu, para pejuang, para tokoh, ikhlas nyawanya dipertaruhkan untuk bangsa dan negara. Kok kenapa kita sekarang banyak saudara-saudara kita yang konon katanya ormasnya ini dan itu, cuma hanya mementingkan kelompok dan pribadinya. Tidak mau kerjasama. Bahkan ada kalanya gesekan di lapangan. Mudah-mudahan di Kabupaten Bekasi ini, saya sebagai orang tua Kabupaten Bekasi, saya yakin di Bekasi tidak pernah ada gesekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, bahwa kita hidup di Kabupaten Bekasi, kita ini pemuda Pancasila. Dulu pada waktu pemilihan bupati, kita keluarga besar pemuda Pancasila jatuh dukungannya kepada saudari Neneng, yang sekarang konon katanya jadi bupati. Saya pada waktu itu, kenapa pemuda Pancasila saya arahkan ke Neneng? Ada 3 pilihan saya. Pertama, dia adalah muda. Yang kedua, dia adalah seorang dokter. Yang ketiga, bapaknya kita kenal semua, Haji Yasin, orang kaya di Bekasi. Itu pilihan saya. Kenapa pemuda Pancasila? Untuk mendukung beliau. Saya yakin bahwa saudari Neneng ini memimpin Bekasi itu lebih maju dan maju. Tapi nyatanya apa sekarang? Dia seorang dokter, seharusnya orang Bekasi itu juga diperhatikan masalah kesehatannya. Ini sama sekali tidak ada. Saya kepengen, nggak tahu PP mana itu. Saya kepingin bahwa saudari Neneng itu membuat yang namanya puskesmas rawat inap di cabang Bungin yang ada di sana, jembatan penghubung antar Kerawang. Itu keinginan saya. Karena saya lihat bahwa orang-orang sana, bahkan tetangganya si Neneng itu sendiri, larinya ke Kerawang. Ini sangat miris kita sebagai orang Bekasi. Ini kenyataan. Ini saya lihat sehari-hari. Malu kita sebagai orang Bekasi.
punya bupatinya seorang dokter, tapi tidak memperhatikan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Yang ketiga tadi, dia seorang anak konglomerat di Kabupaten Bekasi. Saya benci pada waktu zaman Sadudin dulu jadi bupati. Saya selalu di mana-mana bicara bahwa PNS Kabupaten Bekasi jangan dijadikan sapi perahan. Ini yang saya benci. Ini yang saya tidak suka. Kok kenapa si Neneng sekarang dilakukan bahkan sampai ratusan juta untuk mencapai salah satu tempat. Mana bisa dia bekerja baik apabila dia bicara uang dan uang. Mana bisa bicara maksimal dia kerjanya. Sedangkan dia sebelumnya sudah bicara uang. Di dunia ini tidak ada yang mau rugi. Dari zaman Fir'aun dulu tidak pernah ada yang mau rugi. Saya lihat di Pemda itu kosong melompong. Apabila ada masyarakat datang ke Pemda mencari salah satu dinas, itu pada eueuh. Bahkan kantornya saya lihat itu ada di luar Pemda. Karena dia takut. Kenapa takut? Banyak sekarang wartawan, LSM, ormas-ormas yang lain datang ke sana. Pasti di sana dia itu juga akan mengeluarkan uang. Sedangkan dia belum hasil, bahkan dia juga yang dikeluarkan kayak dagang belum kembali modal. Akhirnya dia takut. Nah ini akhirnya menyengsarakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya minta nanti seluruh kader-kader pemuda Pancasila dari 23 kecamatan, 180 desa dan kelurahan, 87. Untuk ke depan, yuk sama-sama kita cari kader pemuda Pancasila untuk memimpin Kabupaten Bekasi.